Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani, mahasiswa Universitas Nasional dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari tugas yang diberikan oleh Bapak Agung dari mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana tugas ini diberikan untuk menjelaskan beberapa sistem-sistem yang ada di mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah sistem transaction processing dan selanjutnya ada material requirement planning. Yang ketiga ada sistem informasi area fungsional, dan yang keempat ada electronic data interchange. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke TPS atau Transaction Processing System. Nah, jurnal yang saya temukan di sini adalah dari Dinus, dari kampus Dinus, yang dimana Transaction Processing System itu adalah sebuah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Dan tugas utama Transaction Processing System ini adalah mengumpulkan data dan mempersiapkan untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan informasi sistem eksekutif. Nah, metode pengolahan transaksi ini ada dua proses atau ada dua metode, yang dimana yang pertama adalah batch processing, yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai satu satuan atau yang dinamakan batch. Yang kedua adalah proses transaksi online, yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana setiap transaksi diproses segera tanpa penundaan transaksi terakumulasi dalam batch. Nah, ada karakteristik dari transaction processing system ini, yaitu adalah yang pertama, volume data diproses relatif besar. Yang kedua, ada kapasitas penyimpanan data atau database-nya besar. Yang ketiga adalah kecepatan pengolahan yang tinggi. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan outputnya untuk keperluan internal. Selanjutnya ada pengolahan data secara periodik seperti harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah orientasi data yang dikumpulkan mengacu pada data masa lalu. Yang selanjutnya, masukkan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Dan yang terakhir, karakteristik dari Transaction Processing System ini adalah komputasi tidak terlalu rumit. Selanjutnya saya akan menjawab materi yang kedua, yaitu Material Requirement Planning. Apa sih Material Requirement Planning ini? Material Requirement Planning ini adalah suatu teknik yang dipakai untuk merencanakan pembuatan atau pembelian komponen atau bahan baku yang diperlukan untuk melaksanakan MPS. Dan MRP ini atau Material Requirement Planning ini adalah merupakan hal yang paling utama dalam Manufacturing Resource Planning, atau yang tadi adalah MRP. Nah, tujuan utama pembuatan MRP ini adalah merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk melakukan aksi tepat, seperti pembatalan pesanan, penjadwalan pesanan, dan lainnya, dan yang merupakan referensi untuk pembelian atau produksi. Selain itu, ada beberapa tujuan lain dari MRP, yaitu yang pertama, merencanakan order pembuatan atau pembelian untuk melaksanakan MPS, yang dimana dinyatakan dalam jenis sistem, ada jumlah, order release, serta tanggal masuk dari barang tersebut. Yang selanjutnya ada updating jika ada perubahan, dan dasar untuk menemukan sumber daya yang dibutuhkan agar MPS ini terrealisir. Nah, dalam pembuatan MRP ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus ada MPS atau rencana produk yang menetapkan jumlah dan waktu suatu produk akhir harus tersedia dalam periode perencanaan. Selanjutnya harus ada identifikasi khusus bagi periode item persediaan. Yang ketiga, harus ada struktur produk yang jelas menggambarkan tentang langkah-langkah pembuatan produk tersebut.
Dan yang kelima, syarat yang kelima adalah harus ada catatan tentang persediaan saat ini maupun yang direncanakan. Nah, masuk ke penjelasan ketiga, yaitu sistem informasi area fungsional. Nah, sistem informasi area fungsional ini bisa dikatakan mendukung kegiatan dalam sebuah area fungsional tertentu. Sistem informasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan sehari-hari, dan setiap area fungsional yang berada dalam perusahaan, mau dari Rainer, Rins, dan Shizuki, menggambarkan area fungsional ini. Nah, dari sistem informasi area fungsional ini ada beberapa contohnya nih. Yang pertama ada pada area accounting, yang dimana sistem informasi pada area accounting ini membantu dalam melakukan kegiatan profitability planning pada tingkat strategik, kegiatan auditing dan budgeting, dan tingkat taktikal, dan kegiatan payroll, account payables, dan account receivables pada tingkat operasional. Yang kedua, sistem informasi area fungsional ini adalah finance. Nah, pada area finance ini, sistem informasi membantu dalam melakukan kegiatan financial planning pada tingkat strategik, kegiatan investment management pada tingkatan tactical, dan kegiatan manage cash dan manage financial transaction pada tingkat operasional. Yang ketiga, ada di area human resource. Nah, sistem informasi di area human resource ini mendukung kegiatan employment planning dan outsourcing pada tingkat strategik, kegiatan benefits, administrasi, dan perform evaluasi pada tingkat taktikal, dan kegiatan maintain employee records pada tingkat operasional. Nah, selanjutnya ada di bagian area produksi atau operasi. Nah, sistem informasi pada area tersebut mendukung kegiatan produk life cycle management pada inventory management pada tingkat tactical, dan kegiatan order fulfillment dan processing pada tingkat operasional. Selanjutnya ada pada area marketing nih. Sistem informasi pada area marketing mendukung kegiatan sales forecasting, advertising, planning pada tingkat strategik, kegiatan customer relation dan sales force automation pada tingkat tactical, dan kegiatan set pricing dan profile customers. Dan kita masuk ke materi yang keempat, yaitu adalah Electronic Data Interchange. Nah, ED ini atau Electronic Data Interchange ini adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari suatu sistem ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Nah, ED ini dibuat untuk membantu mengautomatisasikan komunikasi sehingga dapat meningkatkan program Quick Response atau QR. Nah, keuntungan dari menggunakan mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat, serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Nah, itulah beberapa jawaban dari materi-materi yang telah Bapak Agung berikan. Saya sudah menyertakan link jurnal pada masing-masing materi tersebut. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.